Kalau kemarin saya sudah membahas masalah perubahan algoritma pembagian order Maxim. Nah, di video kali ini saya akan membahas kenapa dan apa alasan dibalik perubahan algoritma ini. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari rekan-rekan sesama driver terkait video saya kemarin. Ada beberapa dari teman-teman yang belum merasakan perubahan algoritmanya. Ada yang komentar dari @wildan SJI 2397. Gak juga bang, tadi saya lagi melipir di jalan Cikini ke arah Kuitang, tiba-tiba dapat orderan di stasiun Gondang Dia. Pas saya samperin ke samping stasiun, ternyata banyak anak-anak Maxim lagi nyender di sana. Saya juga heran, kok saya yang jauh dari stasiun malah dapat order? Mungkinkah anak-anak itu ratingnya pada hancur semua ya? Lalu ada lagi yang berkomentar dari @vanhouten2328. Tapi enggak sih, poin ketiga, saya dapat orderan malah ngelewatin beberapa driver Maxim lainnya. Oke, saya coba jawab ya teman-teman. Jawabannya adalah dikarenakan perubahan algoritma ini tidak sekaligus diterapkan di semua wilayah. Sama kayak waktu dulu kan viral masalah Vermuk ya pada saat itu. Entah kenapa di wilayah saya itu lebih dulu diterapkan wajib Vermuknya pada saat itu, dan di kota Jakarta itu menurut saya yang paling terakhir diterapkan untuk wajib Vermuknya. Kurang lebih selisihnya itu sekitar 2-3 bulan ya. Pada saat itu di wilayah saya sudah diterapkan wajib Vermuk terlebih dahulu, baru setelah itu 2-3 bulan berikutnya baru diterapkan wajib Vermuknya di kota-kota besar seperti Jakarta dan sekitarnya. Jadi intinya kalau misalkan kalian yang berkomentar ini masih belum merasakan perubahannya, maka asumsi saya memang perubahan algoritmanya belum diterapkan di wilayah kalian. Kalau memang sudah diterapkan, pasti kalian juga bakal merasakan perbedaannya. Oke, kita kembali ke pembahasan. Perubahan algoritma pembagian order ini tidak dilakukan tanpa alasan. Berikut beberapa faktor yang melatar belakanginya. 1. Meningkatkan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Dengan memprioritaskan driver terdekat, waktu tunggu pelanggan menjadi lebih singkat. Hal ini meningkatkan efisiensi layanan dan kepuasan pelanggan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan loyalitas penggunaan terhadap layanan Maxim. Jadi gini teman-teman, kalau ada driver yang paling dekat, kenapa sistem harus ngasih orderan ke driver yang lebih jauh gitu kan? Ini yang membuat pelanggan kabur karena terlalu lama menunggu driver datang untuk menjemput. 2. Menyesuaikan dengan dinamika lapangan. Kondisi lalu lintas dan permintaan layanan yang berbeda-beda di tiap daerah menuntut sistem yang adaptif. Jadi artinya kenapa algoritma pembagian ordernya dirubah ke driver yang paling dekat? Karena kalau pakai sistem merata ke semua driver ya, maka ini bisa membuat pelanggan menunggu terlalu lama dikarenakan kondisi jalan yang macet dan sebagainya. Seperti biasa saya akan kasih contoh biar teman-teman lebih paham. Di sini saya contohkan ada 3 driver, sebut saja namanya Bang Rudi, Bang Agus, dan Babe Joko. Bang Rudi dan Bang Agus ini sudah dapat orderan masing-masing 1 orderan. Sedangkan 1 driver lagi yang bernama Babe Joko belum dapat orderan sama sekali. Lalu tiba-tiba di samping Bang Rudi dan Bang Agus ada pelanggan yang keluar dari Indomaret sedang ketak-ketik pegang HP akan memesan layanan Maxim. Sebut aja nama pelanggannya adalah Rahma. Kalau sistem masih pakai cara pembagian ordernya merata ke semua driver, maka siapa yang akan dapat orderan dari Rahma ini? Jelas jawabannya yang akan dapat orderan si Rahma adalah Babe Joko. Karena Babe Joko belum dapat orderan sama sekali nih dari pagi. Sedangkan Bang Agus dan Bang Rudi sudah dapat masing-masing 1 orderan. Tapi kita lihat dulu nih di mana letak Babe Joko berada. Babe Joko letaknya ada di jarak sekitar 2 kilo dari si Rahma. Maka apa yang terjadi? Si Rahma harus nunggu si Babe datang dari jarak 2 kilo. Dengan kondisi macet, jalan berlubang, ada tai kebo dan sebagainya. Maka ini salah satu alasan kenapa algoritma pembagian order Maxim dirubah menjadi ke siapa driver yang paling dekat. Karena alasannya jelas, pihak Maxim mencoba agar pelanggan betah dengan layanan Maxim dengan cara mencari driver yang paling dekat agar si Rahma tidak terlalu lama menunggu si Babe Joko. Kalau ada driver yang lebih dekat, kenapa sistem harus memilih driver yang lebih jauh? Saya rasa di sini kalian sudah paham ya teman-teman. Lalu jika sudah begini, kita sebagai driver didorong untuk profesional dan dituntut untuk selalu siap dan berada di lokasi strategis untuk mendapatkan order. Driver perlu menyesuaikan strategi seperti memilih lokasi mangkal yang strategis dan selalu siap menerima order.
Meskipun tidak lagi dibagi rata, semua driver tetap punya peluang jika berada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Jadi kesimpulannya, perubahan algoritma pembagian order maksim ini adalah langkah untuk meningkatkan efisiensi layanan, kepuasan pelanggan, dan profesionalisme driver. Meski butuh penyesuaian, sistem ini dirancang agar ekosistem Maxim makin sehat dan kompetitif.